Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya sebuah perbuatan baik yang luar biasa justru bisa memicu reaksi yang paling mematikan? Nah, hari ini kita bakal ngebahas salah satu kisah paling aneh dari Alkitab yang sering disebut sebagai paradoks Lazarus. Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah mukjizat, sebuah keajaiban, malah memicu rencana pembunuhan? Kedengarannya aneh banget kan? Ada orang dibangkitkan dari kematian, respons para pemuka agama waktu itu malah merencanakan buat membunuh dia lagi. Yuk kita coba pahami gimana ini bisa terjadi. Oke, jadi ceritanya ini dimulai dari salah satu mukjizat paling terkenal yang pernah dicatat. Tapi, akibat dari mukjizat ini sama sekali nggak terduga dan justru berbalik jadi sebuah ancaman. Pasti banyak dari kita yang udah tahu ceritanya. Lazarus dari Betania, saudaranya Maria dan Marta, sakit parah terus meninggal. 4 hari kemudian, Yesus datang ke makamnya dan melakukan sesuatu yang mustahil. Dia panggil Lazarus buat keluar dari kubur. Coba bayangin, itu momen yang luar biasa banget. Nah, disinilah ceritanya jadi makin rumit. Lazarus bukan lagi sekedar orang biasa. Dia adalah bukti hidup dari kuasanya Yesus. Jelas aja beritanya nyebar kemana-mana kan? Orang-orang langsung pada datang, bukan cuma buat lihat Yesus, tapi buat menyaksikan sendiri pria yang tadinya udah mati, sekarang hidup lagi. Dan di titik ini kita ketemu puncaknya. Alkitab bilang para imam kepala malah bersekongkol mau bunuh Lazarus. Loh kenapa? Alasannya ternyata simple tapi juga ngeri. Kesaksian hidup Lazarus itu terlalu kuat. Saking kuatnya, banyak orang jadi ninggalin mereka dan percaya sama Yesus. Lazarus, orang yang bangkit dari kematian, itu malah jadi ancaman buat kekuasaan mereka. Ternyata nih, apa yang dialami Lazarus itu bukan kejadian sekali aja, bukan kasus khusus. Menurut sumber yang kita bahas, ini tuh bagian dari sebuah pola yang lebih besar, sebuah prinsip universal yang menjelaskan hubungan yang seringkali tegang antara iman dan dunia. Jadi pengalaman Lazarus dibenci cuma karena dia jadi bukti hidup kuasa Kristus, itu sebetulnya kayak cerminan dari apa yang bakal dihadapi semua pengikutnya. Ini bukan pengecualian, ini polanya. Yesus sendiri udah ngasih tahu konteksnya. Dia ngingetin pengikutnya, jangan kaget ya kalau dunia benci kalian, soalnya dunia udah benci aku duluan. Jadi, kebenciannya itu sebetulnya bukan soal pribadi mereka, tapi soal siapa yang mereka wakili. Logikanya tuh sebenarnya simpel banget, kayak sebab akibat aja. Kalau kamu itu dari dunia, ya dunia bakal sayang sama kamu, kan miliknya sendiri. Tapi sebaliknya, kalau kamu bukan dari dunia, dunia bakal lihat kamu sebagai orang asing. Dan ya, akhirnya memusuhi kamu. Nah ini dia inti masalahnya. Ini bukan soal siapa yang lebih baik atau lebih buruk, tapi soal menjadi berbeda. Iman, menurut teks ini, itu menciptakan sebuah identitas baru yang terpisah dari sistem nilai dunia. Dan pemisahan inilah yang jadi sumber konfliknya. Oke, jadi kalau orang perkaya itu bukan lagi warga negara dunia ini, terus mereka warga mana dong? Nah, sumber yang kita bahas ini pakai satu metafora yang keren banget buat ngejawab pertanyaan itu. Idenya adalah kewarganegaraan surgawi. Maksudnya apa? Artinya, rumah kita yang sejati, identitas kita, kesetiaan kita, itu semua udah pindah, bukan lagi di dunia ini, tapi di surga. Kita mungkin fisiknya masih tinggal di sini ya, tapi kita bukan lagi milik dunia. Dan dampaknya ini besar banget loh. Artinya, rumah sejati kita bukan di bumi. Penguasa utama kita juga bukan lagi pemerintah duniawi, tapi Kristus. Dan karena kita setia sama dia, ya otomatis kita jadi berseberangan sama kekuatan yang melawannya, yang di Alkitab disebut si jahat. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana dong cara hidup dengan identitas baru yang radikal ini? Ternyata, ini bukan cuma status pasif loh, ini adalah panggilan aktif buat hidup dengan cara yang benar-benar beda. Kuncinya ada di konsep lahir baru. Ini bukan sekedar istilah keren ya, ini gambaran tentang sebuah awal yang benar-benar baru, sebuah transformasi total dari dalam yang mengubah cara kita memandang dan berinteraksi sama dunia. Nah, sumber kita ngejelasin ada 3 ciri utamanya. Pertama, ada hubungan yang hidup sama Kristus setiap hari. Kedua, ini bukan cuma soal percaya, tapi juga soal tindakan, nurutin apa yang dia ajarkan. Dan yang ketiga, ini yang penting, ada sebuah proses seumur hidup yang namanya pengudusan. Nah, poin ketiga soal pengudusan ini penting banget. Ini bukan berarti kita langsung jadi sempurna dalam semalam. Justru sebaliknya,
Ini adalah sebuah perjalanan, sebuah proses seumur hidup, di mana kita terus-menerus, sedikit demi sedikit, dibentuk supaya makin mirip Kristus, baik dalam karakter maupun tindakan kita. Dan semua ini membawa kita ke pertanyaan terakhir, sebuah pertanyaan buat kita renungkan masing-masing. Apakah kita beneran sadar sama kewarganegaraan surgawi yang sebetulnya udah kita punya ini? Ini bukan cuma soal tahu konsepnya, tapi soal benar-benar menghidupi identitas baru ini setiap hari. Sebuah pertanyaan yang dalam banget ya.